Inilah kasus psycho super keji di Jepang. Futoshi Matsunaga adalah orang yang sangat berbahaya dan tidak layak hidup sebagai manusia. Dia pencabut nyawa berantai dengan cara memanipulasi dan mengontrol pikiran para korbannya. Dengan dibantu pasangannya Junko Ogata, dia telah menghilangkan lebih dari 7 jiwa manusia dengan cara yang membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Inilah sejarah gelap kasus yang terjadi di kepolisian Jepang. Media di Jepang pun sampai malu mengungkapkannya. Bagaimana psycho yang sangat licik ini bisa tertangkap? Kita langsung mulai. Futoshi lahir pada tanggal 28 April 1961. Dia adalah anak kebanggaan keluarga karena kecerdasannya. Di sekolah dikenal sebagai murid yang pandai dan karismatik, disukai banyak murid perempuan. Tapi mereka tidak menyadari bahwa di dalam sorot matanya yang tajam, dia adalah seorang psycho yang sangat berbahaya, tidak memiliki belas kasih, sangat egois, dan master manipulator. Futoshi menikah pada usia muda dan memiliki seorang anak laki-laki. Namun dia mempunyai 10 wanita selingkuhan. Salah satunya adalah Junko Ogata, guru sekolah TK dan teman SMA-nya. Dari 10 selingkuhannya, Junko adalah yang utama karena mudah dikontrol, baik pikiran maupun psikologisnya. Apalagi Junko sangat mencintai Futoshi. Dan Futoshi selalu berjanji suatu saat akan menikahinya. Ibu Junko, Shizumi, menentang hubungan anaknya dengan Futoshi karena Futoshi sering melakukan kekerasan fisik maupun mental kepada Junko. Namun demi cinta, Junko tidak peduli. Pada tahun 1992, suatu hari, Futoshi datang ke rumah Junko dan mengambil Junko di depan mata ibunya dengan memanipulasi dan mempengaruhi pikiran Junko bahwa ibunya seorang yang jahat. Maka Junko dengan rela dibawa Futoshi, meninggalkan keluarganya. Futoshi membawa Junko ke keluarganya dan terang-terangan mengatakan kepada istrinya bahwa Junko adalah selingkuhannya dan akan tinggal bersama mereka. Futoshi selalu harus mendapatkan apa yang diinginkannya. Pada tahun 1995, Futoshi dibantu Junko berhasil menjalankan bisnis di bidang produk alat-alat listrik. Untuk meraih sebanyak mungkin keuntungan, Futoshi memeras karyawannya. Mereka harus bekerja keras tapi digaji sangat minim. Siapa yang protes akan disiksa dengan aliran listrik. Dia juga memeras para pelanggannya. Dengan cara begitu dia berhasil memperoleh keuntungan sebesar lebih dari 100 juta yen atau sekitar 11 miliar rupiah setahunnya. Namun perbuatan Futoshi akhirnya diketahui polisi. Sejak itu mereka berdua menjadi buronan paling dicari di Jepang. Futoshi dan Junko melarikan diri dan bersembunyi di sebuah apartemen di wilayah Fukuoka. Tidak puas dengan apa yang sudah didapatkannya, pada bulan April 1993, dalam pelariannya Futoshi memulai petualangannya. Dia merayu seorang wanita yang sudah berkeluarga dan memiliki 3 anak. Futoshi mendekatinya dan berbohong bahwa Junko adalah adiknya yang ikut dia karena suaminya meninggalkannya. Wanita itu pun percaya. Pada bulan April 1993, Futoshi berhasil meyakinkan wanita itu untuk hidup bersamanya. Dan dia pun meninggalkan suaminya dengan membawa 3 anaknya. Tinggal bersama di apartemen tempat Futoshi dan Junko tinggal. 5 bulan kemudian, pada bulan September, salah seorang anaknya meninggal secara misterius. Maka kedua anaknya yang lain dia serahkan dalam asuhan kakek dan neneknya. Pada bulan Maret 1994, wanita itu secara misterius juga meninggal dan mayatnya dibuang Futoshi di sebuah pantai.
Dengan kematiannya, Futoshi berhasil mendapatkan kekayaan wanita tersebut sekitar 12 juta yen atau sekitar 2,2 miliar rupiah. Polisi yang dilapori keluarganya tidak bisa membuktikan bahwa Futoshi telah menghabisi ibu dan anaknya tersebut. Korban Futoshi berikutnya adalah seorang pemilik toko bernama Kumio Toraya. Duda satu anak. Karena nama anak tersebut tidak mau dipublikasikan, sebut saja namanya Hana. Futoshi bekerja di toko Kumio karena sikap dan kinerjanya yang bagus, dia langsung mendapat kepercayaan dari Kumio. Suatu saat Kumio membocorkan rahasia gelapnya bahwa dia pernah melakukan tindakan melanggar hukum. Dan itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Futoshi menggunakan rahasia tersebut untuk memeras Kumio. Suatu hari, Futoshi dan Junko bertamu ke apartemen Kumio yang tinggal bersama putri sematawayangnya Hana. Saat itulah Futoshi memeras Kumio untuk memberikan sejumlah uang atau dia akan membocorkan rahasianya. Namun setelah diberi uang, Futoshi menyandera ayah dan anak tersebut di tempat tinggal mereka sendiri. Sementara itu, Junko mengambil alih tempat usaha korban. Selama hampir 2 tahun, Kumio disandera di kamarnya, tidak pernah melihat dunia luar. Dia juga mengalami penyiksaan, bukan dengan tangannya sendiri, tapi dengan memaksa putri Kumio Hana untuk melakukannya. Korban juga dipaksa memakan kotorannya sendiri. Setelah 2 tahun mengalami penderitaan fisik dan mental, akhirnya Kumio meninggal pada tanggal 26 Februari 1996 di usia 34 tahun. Tubuh korban dibuang ke Kunisaki Peninsula setelah dilumatkan. Futoshi mendapatkan bisnis, uang, dan apartemen milik korban. Sejak itu Futoshi punya 2 orang wanita sebagai asistennya, Junko dan Hana. Kemudian Futoshi mencari target lagi. Kali ini korbannya seorang wanita teman Kumio. Dia mengaku pada wanita tersebut lulusan Universitas Kyoto dan berjanji akan menikahinya. Seperti biasa, Futoshi mengatakan Junko adalah adiknya dan Hana adalah keponakannya. Wanita itu pun tinggal bersama mereka. Futoshi berhasil mengambil alih hartanya sebesar 5,6 juta yen atau sekitar 1 miliar rupiah. Mengetahui dirinya dalam bahaya, pada bulan Maret 1997, wanita itu nekat menyelamatkan diri dengan cara meloncat dari lantai 2. Dia dirawat di rumah sakit jiwa karena mengalami tekanan mental yang berat dan putrinya berhasil diselamatkan. Tapi Futoshi, Junko, dan Hana sudah kabur. Selama tinggal dengan Futoshi, Junko melahirkan 2 anak. Suatu saat Junko pergi kerja dan tidak kembali. Tentu saja Futoshi kaget dan sangat tidak rela. Junko tidak boleh pergi. Dia tahu terlalu banyak tentang dirinya. Dia adalah miliknya, bonekanya. Futoshi tahu Junko bersembunyi di rumah orang tuanya. Maka Futoshi menghubungi Junko dan mengatakan tidak sanggup hidup tanpa Junko. Dia akan mengakhiri hidupnya. Anaknya dititipkan di salah seorang saudaranya. Bahkan Hana mengirim foto pemakaman Futoshi. Mengetahui hal itu, Junko dan keluarganya sangat lega. Mereka merasa merdeka. Namun mereka tidak tahu bahwa itu adalah tipu muslihat Futoshi. Suatu saat rumah keluarga Junko diketuk. Ada tamu datang. Begitu dibuka, Futoshi langsung masuk dengan membawa sajam. Futoshi memeras ayah Junko. Dia akan pergi jika ayah Junko memberikan sejumlah uang yang diminta. Keluarga Junko memberikan 63 juta yen atau sekitar 12 miliar rupiah kepada Futoshi. Namun begitu uang diterima, Futoshi langsung mengunci pintu dan menyandera seluruh anggota keluarga Junko. Dia akan melakukan hal yang disukainya, yaitu mengontrol pikiran dan psikologis mereka untuk melakukan keinginannya. Aksinya ini terinspirasi oleh kasus Shoko Asahara yang bisa mengontrol pikiran pengikut-pengikutnya untuk melakukan apa yang diinginkannya. Di dalam rumah itu ada Takashigi Ogata, ayah Junko, Shizumi Ogata, ibunya, Riko Ogata, saudara iparnya, Kazuya Ogata, kakak laki-laki Junko, suami Riko,
Yuki Ogata dan Aya Ogata, anak pasangan Kazuya dan Riko, yang juga merupakan keponakan Junko. Tentu saja ada Junko, Hana, dan Futoshi. Selama 5 bulan, Futoshi menebarkan ketakutan kepada mereka. Pada tanggal 21 Desember 1997, Futoshi mulai dengan aksi gilanya. Dia memaksa Junko menghabisi ayahnya, Takashige, dengan menggunakan aliran listrik. Junko menuruti perintahnya. Takashige masih bisa bertahan hidup, namun kondisinya sudah payah. Lalu Futoshi memerintah Riko dan suaminya Kazuya untuk menekan lehernya. Dan berhentilah nafas ayah Junko. Target berikutnya adalah Shizumi, ibu Junko. Sebulan setelah suaminya meninggal, dia sudah mengalami gangguan mental akibat tekanan yang dideritanya selama berbulan-bulan dan meninggalnya sang suami. Seperti biasanya, Futoshi tidak mau mengotori tangannya. Dia memerintah Kazuya dan istrinya Riko untuk menghabisi Shizumi. Mereka berdua pun melakukannya menggunakan sajam dan berhentilah nafas Shizumi. Beberapa minggu kemudian, dia memerintah Kazuya menghabisi istrinya Riko dengan menekan lehernya. Kazuya pun melakukannya. Riko melawan tapi tak mampu dan meninggal. Ayah putri mereka menangis. Setelah itu, Futoshi memerintah Junko menyandera Kazuya di kamar mandi. Selama beberapa hari, Kazuya bertahan dengan minum air di kamar mandi. Namun sebulan kemudian meninggal kelaparan. 2 bulan kemudian, pada tanggal 7 Juni 1998, Futoshi memaksa Junko menghabisi Yuki dan memerintah Hana menghabisi Aya, kakak Yuki. Anak-anak yang tak berdosa itu pun meninggal. Habislah semua yang ada di rumah itu, kecuali Futoshi, Junko, dan Hana. Dan tidak ada yang tahu kejadian yang sangat memilukan itu. Semua tubuh korban dibuang ke laut setelah direbus terlebih dahulu. Pada bulan Juli 2000, Futoshi mendekati seorang wanita lagi dan seperti biasa berjanji akan menikahinya. Setahun kemudian wanita tersebut melahirkan anak kembar, lalu dirawat Junko. Futoshi minta uang 20 juta yen atau sekitar 3,5 miliar rupiah untuk merawat dan membesarkan mereka. Suatu hari pada tanggal 30 Januari 2002, Hana yang selama bertahun-tahun menjadi tawanan nekat melarikan diri ke rumah neneknya di desa. Namun pada 15 Februari, Futoshi berhasil menemukannya. Kemudian Hana pun disiksa dengan menggunakan listrik. Pada tanggal 6 Maret, dia berhasil melarikan diri lagi dan melaporkan kejahatannya kepada polisi. Saat itu usianya 17 tahun. Polisi yang dilapori tentu saja terkejut mengetahui apa yang terjadi. Esoknya, polisi menangkap Futoshi dan Junko ketika mereka sedang mencari Hana, bayi kembar dan kedua anak mereka yang ditemukan dalam sebuah apartemen dengan seorang babysitter dalam perlindungan polisi. Awalnya media hanya tahu bahwa Futoshi menahan Hana dan Junko, namun mereka dibuat syok setelah mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Futoshi dan Junko didakwa bersalah telah menghabisi 7 korban, 6 orang keluarga Ogata, dan Kumiho ayah Hana. Korban-korban lain tidak diikutkan karena kurang bukti. Dalam persidangan, dengan tenang, Junko menceritakan semua perbuatannya yang dilakukan atas perintah Futoshi. Demikian juga Hana. Futoshi tidak mengakui perbuatannya, mengatakan dirinya tidak bersalah. Kedua wanita itu hanya merekayasa cerita agar dirinya dijebloskan ke penjara, katanya. Namun hakim tidak mempercayainya. Meskipun polisi tidak bisa menemukan bukti tubuh para korban, pengakuan Junko dan Hana dianggap sah. Pada tanggal 28 September 2005, Futoshi dan Junko divonis hukmat dengan tiang gantung. Namun pada 26 September 2007, hukuman Junko diubah menjadi seumur hidup karena dia juga korban. Kini baik Futoshi maupun Junko masih berada dalam penjara. Futoshi menunggu jadwal dibawa ke tiang gantungan. Hana dibebaskan karena saat kejadian dia masih di bawah umur dan apa yang dilakukan atas perintah Futoshi. Hana juga sudah berjasa kepada kepolisian karena berani melaporkan perbuatan Futoshi. Sekian dulu, sampai jumpa lagi.